Fajar makin terang. Gerak-gerik pria setengah baya mengundang mata melirik. Meski langkahnya perlahan, tetapi gelagatnya mencurigakan. Seorang warga terpanggil untuk menyelidik. Lokasi di bantaran banjir Kanal Timur di Jalan Raya Bekasi kilometer 27 Ujung Menteng, Jakarta Timur. Mendadak, sesuatu tercampak. Songkok plastik hitam dalam kardus yang sedari tadi didekap terus dibuang oleh si pria misterius. Gara-gara penasaran, saksi mata memberanikan diri mendekati bantaran. Napas saksi panjang terhela usai melihat mayat korban mutilasi tanpa kepala. Mayat! 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 Polisi merilis ciri-ciri jenazah mutilasi yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah itu dimutilasi 4 bagian, kaki selutut, paha sepanggul, serta sedada plus lengan. Polisi segera menyiarkan ciri-ciri korban. Media massa juga menyebarkan. Usia korban 9 tahun dengan tinggi badan 120 cm. Korban mutilasi berjenis kelamin lelaki. Identitas korban masih diselidiki. Sebuah bekas luka di lengan kanan menjadi petunjuk ciri yang dominan. Berawal dari penelusuran laporan anak hilang, polisi membawa sepasang suami istri mencari anak yang tak pulang. Pasangan Indra dan Nur Hamida. Mereka mencari Ardiansyah. Di kamar jenazah, mereka menguatkan hati, berharap pada Gusti agar anaknya tidak mati jadi korban Rajabati. Dengan langkah berat, keduanya berpeluk erat mendekati jenazah. Saya berharap ibu sabar dan bisa mengenali ciri-ciri dari mayat ini. Itu tangan Ardi. Ya Allah. Ada bekas peluk. Ada bekasnya Pak, bener Ardi Pak. Sabar ibu ya. Sabar ibu ya. Yang kuat ibu ya. Sabar. Sabar ibu ya. Sabar ibu. Sabar ibu ya. Sabar. Sabar ya. Kuat ya bu. Yang kuat ibu. Kuat ibu ya. Sabar ibu. Ya Allah. Siapa yang tega ini? Ya, sabar ibu. Istighfar ibu. Astagfirullahaladzim. Sabar. Istighfar, Bu. Itu plastik hitam itu. Esok harinya, sekitar 7 km dari ujung Menteng, polisi menemukan kepala mayat bocah terbungkus kantong plastik tenteng. Namun polisi belum punya cukup petunjuk soal identitas pelaku yang bisa dirujuk. Pun keterangan para saksi di lokasi juga belum bisa membangun asumsi. Ketemunya sih Sekitar jam berapa? sekitar jam 11 ke jam 12 lah. Jam setengah 11 tuh polisi udah mulai di situ. Setengah 11. Nah mungkin di polisi lama sih dia olah-olah TKP di situ dulu. Menurut pengakuan polisi saya diceritain juga.
dia bilang pelakunya sih yang nunjukin polisi itu ke sini, makanya polisi tahu tempatnya di situ pembuangannya. Iya, tanah-tanah situ yang tadi kita isuin. Pak jembatan. Di bawah pipa gas Pak itu. jembatan. Pernah ngeliat nggak ada pelaku yang buang itu? Oh bang, Oh enggak, itu saya enggak. maksudnya ada orang mencurigakan sebelumnya, sehari-hari sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya ada yang buang Enggak. sampah gitu bang? Enggak ya? Identitas korban positif dikenali, namanya Ardiansyah, putra keempat Indra dan Nur Hamida. Lantas, siapakah tersangka pelaku yang disebut saksi berada di mobil Polantas? Lalu, apa salah Ardi sehingga ia dimutilasi? Dan alamat yang bersangkutan di Jalan Megang Tutut RT 4 RW 7 di Cakung Barat Jakarta Timur. Ini kita dapat dari ibu korban. Artinya dia yakin, kemudian alamatnya baru kita. Setelah dilakukan interview secara terus-menerus, kita memperoleh informasi yang terus kita kembangkan oleh penyelidik, dikembangkan di lapangan, di mana setelah dikembangkan ternyata kebiasaan korban adalah sering bermain di salah satu tempat di rumah seseorang yang kemudian kita ketahui sebagai tersangka, yaitu seorang laki-laki bernama Bapak Baikuni alias Babe. Dari mana kita dapat info ini? Dari keluarganya, dari ibunya dan adik dari korban mengatakan kami sering di sana dan anak tersebut maksudnya adalah korban sering menginap di rumah itu. Jadi kakak korban pun menceritakan juga beberapa pengalaman yang kurang baik terhadap yang dilakukan oleh pelaku ini terhadap kakak korban. Kemudian dari hasil perkembangan ini, tim penyelidik melakukan penyelidikan di sekitar lokasi rumah tersangka. Jadi di rumah tersangka ini letaknya adalah di gang Masjid Haji Mundalim. Jadi kita melakukan penyelidikan di sekitar lokasi terhadap anak-anak jalanan teman-teman korban ini, dan ternyata memang betul kemarin diperoleh informasi bahwa korban Ardiansyah ada di sana. Maksudnya sebelum tanggal 8 teman-temannya melihat bahwa yang bersangkutan ada di sana. Atas dasar keyakinan itu, informasi yang diterima dari penyelidikan di sekitar rumah pelaku ini, maka pada jam 3 pagi tersangka kita tangkap di rumahnya. Bangun Bapak, bangun. Bapak Baikuni ya? Bapak Baikuni? Iya. Bangun Pak. Ikut kami ke kantor. Bangun cepat. Bangun Pak, ikut kami ke kantor. Dan yang bersangkutan baik Kuni alias Babe ini ternyata adalah seorang pedagang asongan di Pulau Gadung dan kemudian pengumpul anak-anak pengamen. Jadi di rumahnya itu banyak sekali anak-anak yang berumur antara 8 sampai 12 tahun. Juga di antara mereka, beberapa di antaranya kita amankan menjadi saksi. Cah! Kamu kenal Ardiansyah? Jawab! Kenal Pak? Ada apa Pak? Ardiansyah tewas. Kamu yang membunuhnya kan? Ayo ngaku! Lihat rumahnya! Siapa? Dan dari hasil olah TKP di rumah korban, di rumah pelaku, petugas juga menemukan beberapa jenis barang yang identik. Yang pertama kardus, yang kedua kaligrafia, ada golok, dan ada baju korban yang masih berluka darah. Ini
hasil dari olah TKP dan menambah keyakinan kita. Ada beberapa hal yang tindak lanjut yang akan kita lakukan di dalam upaya meyakini temuan ini. Yang pertama memang baru saja kita juga telah melakukan cross check foto dari korban dan tersangka dan teman-teman tersangka yang sudah ada dalam penguasaan kita dan mengatakan bahwa memang betul ini dan artinya memang Ardiansyah itulah yang dihabisi nyawanya. Sebelum peristiwa tragis itu, ada kisah pilu pada 6 Januari 2010. 2 hari sebelum ajal, Ardiansyah memperlihatkan gelagat tak biasa. Kala ibunda tertidur lelap, malam itu dia tiba-tiba menyelinap, masuk kamar, berbaring mendekap ibundanya, seolah mencari tempat perlindungan teraman. Ngapain lo? Kok tumben? Ardiansyah memang masih kanak-kanak, namun saban hari ia harus bergelut di terminal Pulau Gadung. Disinilah ladang nafkahnya sedari fajar. Apa kabar, bro? Lu tadi dapat berapa? Gua cuma 1.000, bro. Lu ada berapa, tuh? Gua cuma ada 8.000. Wede. Iya. Hebat banget. Ardiansyah tak punya banyak pilihan, sama seperti anak-anak lain yang terlahir dari keluarga miskin tanpa asuhan. Kadang Ardiansyah tak pulang, mengamen siang malam demi uang. Kita cari recehan. Yuk. Uang yang didapat digunakannya untuk makan, juga untuk memenuhi kebutuhannya bermain. Bagi, bro, 1.000. Bro. Lama hidup di jalanan, Ardi makin mandiri memuaskan keinginan. Dia seringkali mengabaikan ajakan pulang sang kakak. Ardi, ternyata kamu di sini. Kakak cari-cari juga. Dulu terakhir itu ketemu dia di Cakung. Terakhir itu ketemu dia di Cakung. Dia senyum-senyum sama saya di mobil. Sedangkan saya udah saya suruh pulang, sana Ardi pulang kata saya kan. Ya soalnya dia nggak pernah main jauh-jauh kan. Aku mau main PS sama mau jajan. Saya lagi itu nggak pulang. Ketemu dia di Cakung. Kata dia, lu mau kemana? Kata dia kan. Mau ke sana, mau ke Bor kata saya kan. Di situ kata dia ikut, gue mau ikut kata dia kan. Tumben-tumbenan dia minta ikut di situ. Gue mau ikut, kata saya nggak usah, udah di rumah aja sana pulang main PS kata saya kan. Oke, kamu janji sama kakak ya. Soalnya udah sampai rumah ya. Bener janji ya. Ya. Itu kakak kamu. Ya, bro. Kata saya udah sana pulang ya. Udah lu jangan ke Gadung-Gadung kata saya gitu. Udah sana jangan ke Gadung-Gadung. Enggak, gue mau ikut lu, gue mau ke Gadung kata dia kan. Jangan Pala Batu kata saya kan. Mama ntar nungguin kata saya. Enggak, katanya dia udah duluan naik mobil, saya nggak tahu. Mbak, ngeliat
ngeliat anak kecil nggak segini, sekitar umur 8 tahun gitu Mbak. Oh makasih ya Mbak ya. Mas, Ya. ngeliat adik saya nggak? Siapa? Ardi, yang suka ngamen di sini Mas. Pas itu kata saya, kok ini anak nggak pulang-pulang. Saya cariin kan, saya tanya-tanyain temennya, nggak ada yang lihat. Itu kan Denis. Denis, kamu ngeliat Ardi nggak? Enggak. Loh, kok kamu nggak bisa ngeliat Ardi sih? Soalnya kita nggak bareng. Iya, kita nggak ngamen bareng tadi. Oh gitu. Yaudah ya, tapi kalau ketemu si Ardi suruh pulang ya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Saya lagi di Gadung, lagi ngumpul sama teman-teman kan. Nggak lama ada yang ngomong, lu nggak tahu ya ada korban mutilasi umur 9 tahun kata teman saya gitu kan. Saya langsung deg-degan, nggak enak perasaan kan, langsung nangis di situ. Jadinya kepikiran si Ardi karena udah nggak pulang sehari semalam ya. Iya, soalnya udah saya cari-cari nggak ketemu kan. Katanya benar kejadian, katanya dia. Pulang-pulang udah rame di rumah, buser mulu. Untungnya saya tahu kontrakan Babe, saya anterin ke rumahnya Babe. Babe alias Bae Kuni ternyata sosok Sengkuni, serigala berbulu domba yang mengaku telah membunuh tanpa iba. Satu fakta keji terungkap saat diselidiki. Babe mengaku birahi kepada anak lelaki. Di terminal Pulau Gadung lah ia berkuasa, leluasa memperdaya anak buahnya. Selain dari keuntungan berjualan, pundi-pundi Babe berasal dari uang setoran. Pengamen anak buahnya wajib setor Rp50.000 setiap harinya. Tak terkecuali Ardiansyah yang lambat laun dikenal Babe dan dikuasainya. Denis tuh. Kamu nggak ngamen kali? Lu dapatnya sedikit dari pagi. Ade, kamu dapat berapa? Aku cuma 6.000 deh. Coba lihat. Kalau gimana ya? Kalau ngeliat anak laki-laki seneng banget dia. Diselus-elus, sayang-sayang. Kadang dibawa ke kontrakan dia, dimandiin. Dia dikasih makan. Sholat nggak pernah ketinggalan ya. Sholat nggak pernah ketinggalan. Kalau Babe nggak mau dia sama anak perempuan. Maunya sama laki-laki, anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun. Dia nggak mau. Sikapnya kepada anak perempuan berbeda dengan sikapnya kepada anak laki-laki. Seperti apa? Kalau Mbak melihat sikapnya kepada anak laki-laki dan perempuan? Kan dia punya anak angkat. Punya anak angkat perempuan. Sampai kuliah dibikin sama dia. Tapi nggak ada apa-apain sama dia. Dulunya ada saya nih, si Muhammad ini, dulunya diincer-incer Babe. Sebelum Ardiansyah diincer-incer mulu dia nih sama Babe. Diincernya maksudnya gimana? Diajak ngamen atau apa? Enggak, dia diincer mulu, diajak ke rumahnya. Dilus-lus. Enggak, ke sana PTS sayanya. Saya kan dulu anak itu pernah ngelarang-larang dia. Tapi si Ardinya kepala batu. Ketemu Babe diam-diam mulu. Berarti udah dilarang dari pihak keluarga maksudnya? Si Muhammad aja saya tarik mulu dari Babe. Kalau lagi sama Babe, saya ajak ngamen buru-buru daripada dibawa dia ke kontrakannya. Jadi untuk lebih meyakinkan itu nanti akan ada langkah lebih lanjut seperti halnya pemeriksaan DNA, mencari kecocokan, termasuk juga melakukan rekonstruksi di lapangan tentunya. Jadi korban pada satu hari sebelumnya itu diajak untuk melakukan hubungan seks.
Jadi kita menduga ini ada kelainan perilaku seksual dari tersangka. Ngapain sih, Be? Risik tahu. Udah, kamu terusin aja mainnya, udah. Gila lu, Be. Ali, awas kamu ya. Bing. Jadi rupanya korban menolak. Jadi korban menolak dan sakit hati. Ada Babe nggak? Gagal membujuk Ardiansyah bukan berarti padam keinginannya. Babe justru memendam dendam. Anak asuhnya pun turut diancam. Celakanya, Ardiansyah tak undur nyalinya. Sesekali dia berani kembali. Jika Babe tak di rumah, Ardiansyah bermain berlama-lama. Seolah-olah pengalaman buruk sebelumnya tidak membekas padanya. Namun keberuntungan Ardi tak berlangsung abadi. Di saat Ardi lengah, Babe mendadak tiba di rumah. Babe memutilasi Ardiansyah supaya mudah membuangnya, pun supaya jasadnya sulit dikenali. Pengembangan penyelidikan menemukan tersangkanya yang dikenal namanya Baekuni yang sekarang dipanggil Babe. Lalu kemudian dari sana penyidik mengembangkan kasus ini hingga hari ini sudah ditemukan korban sebanyak 14. Ya, 14. Karena itu kasus ini adalah rangkaian sejak pengungkapan yang kemarin, yang pertama diungkap di Jakarta Timur itu terus mundur sampai ke tahun-tahun sebelumnya dan sampai yang terakhir itu tahun 93. Jadi 93 yang terakhir. Diberi julukan predator anak sebab Babe tumpas 14 anak. Selama 17 tahun ia menimbun serial Rajapati Menahun. Tahun 90-an Babe membunuh Adit, Ferry, Doli, Kiki, Irwan Imron, Teguh alias Ardi, dan Arif Besar. Mayoritas korban anak jalanan berusia di bawah 12 tahunan. Meski sempat 6 tahun jeda, birahi Babe belum juga reda. Tahun 2004 terbilang Babe kembali berpetualang. Semakin panjang pula daftar korban anak-anak yang malang. Nama korban mulai dari Teguh Saifuddin, Ricky, Yusuf Maulana, hingga klimaksnya 4 anak dimutilasinya. Di antaranya Adi, Rio, Arif Kecil, dan terakhir Ardiansyah. Di sini menunjukkan pola bahwa kebanyakan korban itu berada di area di mana Babe bertempat tinggal. Kalau di Purworejo dia dibesarkan, kalau di Jakarta Timur daerah di mana Babe tinggal. Nah, ini adalah spesifikasi khusus dengan Babe ini, di mana mayatnya dibuang betul-betul dari tahun 94 sampai 93. Rata-rata yaitu di Cakung, lalu dua di Cakung, satu lagi di daerah di Pulau Gadung. Akibat kesamaan pola berantai, nama Siswanto alias Robot Gedek ikut terpindai. Robot Gedek divonis hukuman mati
karena kesaksian tunggal Sunarto yang diyakini tidak lain adalah Babe Baikuni. Nah ini kalau di homoseksual, terutama di pedofilia, itu tidak ada polanya, tidak ada pola yang bisa terbaca karena dia melakukannya itu sesuai dengan mood dia gitu. Tapi pada Babe ini ada pola tertentu, yaitu ada obsesif kompulsifnya pada si Babe ini. Cirinya yang membedakan dia misalnya dari robot gedek ya, itu dia ada obsesinya. Jadi setelah mutilasi, setelah dibunuh, dibuang. Ya. Ketika dibuang itu ketika tidak memungkinkan dimutilasi. Kalau memungkinkan tidak dimutilasi. Itu. Kalau tidak memungkinkan nanti susah dipotong-potong. Ya. Kemudian, tapi yang jelas semuanya dibuang. Tidak dikubur. Kalau si itu kan dikubur sama itu si robot gede atau yang homoseksual Rian kan dikubur. Ini tidak dibuang. Nah, pembuangannya itu selalu dibungkus dengan kardus. Kemudian selalu ada tali rafia untuk menjerat. Ada golok untuk mutilasi. Sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai, baunya tetap tercium juga. 6 Oktober 2010, Babe Baikuni divonis hukuman seumur hidup, lalu naik banding, dijatuhi vonis hukuman mati. Upaya kasasinya pun ditolak. Babe pasti dieksekusi mati kelak. Pas dia udah diinterogasi sama polisi, dia kan kita disatuin di satu ruangan tuh, nginep di sana semua di kantor polisi. Nah itu dia kayak nyesal gitu ngelakuinnya, ya kayak nyesal gitu. Dia minta maaf ke keluarga? Nggak minta maaf sih, emang diem aja dia, kayak ada perasaan nyesel gitu. Ada dia terusap beratnya omongan minta maaf? Nggak ada, karena kan dijaga ketat sama polisi, kita nggak boleh nyentuh dia sama sekali. Nama lengkap saudara? Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia benar. Dari awal. Ya sebenarnya sih dendam. Ya, saya sendiri sih pun dendam juga. Tapi sebagaimana orang udah ditanganin polisi duluan. Ya mungkin kalau dia masih keluar dari sini, dari penjara maksudnya, ya Allahu alam deh kalau masih hidup gitu maksudnya. Pedofilia itu ada macam-macam caranya melakukan pemuasan seks. Ya. Ada yang hubungan seks fisik ya, artinya sampai dimasukkan garis ke duburnya. Tapi ada juga yang hanya membelai, ya, memeluk, tidur, mengeloni sama waktu tidur, kemudian memandikan, kemudian apalagi meraba-raba alat kelaminnya. Pokoknya yang non hubungan seksual. Yang non hubungan seksual itu bisa dilakukan tanpa membahayakan jiwa anak. Ya. Inilah yang dilakukan Babe pada 3 atau 4 atau 5 orang yang tiap hari tidur di rumahnya. Itu. Sementara ketika dia mau yang ke ini, yang hubungan seks, ini tidak dilakukannya. Dia ambil orang dari luar gitu, yang nggak dia kenal. Baru dia ketemu yang cakep, yang putih. Anak itu bau ya? Dasar cengeng. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Memantik sifat jahat Babe Baikuni berawal sejak usia dini. Prestasi buruk di sekolah,
Baikuni kecil selalu menjadi target cemooh teman-teman sekolah. Diledek bodoh, Baikuni diperlakukan tidak senonoh. Semakin tambah ironi ketika tidak ada perlindungan dari orang tua Baikuni. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin semakin membuat Baikuni kecil yakin. Di usia ke-12 tahun, Baikuni minggat ke Jakarta. Cukup buat makan. Banyak lagi. Buah keputusannya nekat minggat justru membuat kemalangan lebih mendekat. Untuk bertahan hidup, Baikuni mengamen sampai hari meredup. Tidak selalu beruntung. Jika bertemu preman, nasibnya buntung. Uang rela dirampas jika nyawanya tak mau ditumpas. Orang baru tuh harus setoran sama gua. Ini daerah kuasaan gue. Gua yang lo. Ini Om. Mas gini. Mana lagi? Nggak ada Om. Nggak ada. Lu besok kalau main di sini harus setoran sama gua. Iya Om. Lu jalan sana, cari duit yang banyak. Iya Om. Sampai suatu hari menjadi momen terkelam. Baikuni diperkosa oleh preman, disodomi dengan ancaman. Misi Mas. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap... Ibarat siklus yang kronis, Baikuni pun mulai terjerumus ke dalam hubungan sesama jenis. Dari semula jadi korban, kini Baikuni tergoda menjadi pelaku mencari korban. Berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. B, manusia itu ada batas. Nah, sekarang ini kamu waktunya untuk ikut kami atau ikut saya ke gunung. Ya? Iya, Pak. Ya, ayo. Kita berangkat sekarang. Satu-satunya peluang Baikuni berubah, yakni ketika bertemu seorang pedagang asongan bernama Juk Saputra. Sosok kebapaannya melapangkan hati Baikuni sampai-sampai ia menyanggupi kekuningan bersamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak baru pulang? Iya, Ra.
Oh iya Ra, kenalkan. Ini sepupu Bapak, namanya Era. Baikuni. Dikenalkan pada Era, sepupu dekat Saputra, lalu dinikahkan. Namun rumah tangganya kandas, sebab gairahnya pada wanita tandas. Carilah rezeki yang halal buat kamu biar hidup kamu lebih enak dan tenang. Ya. Makasih Pak. Iya. Selepas istrinya Era tutup usia, Baikuni ingin lekas kembali ke Jakarta. Baikuni menuju ibu kota Jakarta meninggalkan Cuk Saputra. Dia meninggalkan kesempatan hidup baru menaati agama. Baikuni kembali pada kehidupan lama. Tahun 2010, wajah Baikuni sama sekali tak memperlihatkan raut pilu. Walau terkurung di balik jeruji, tidaklah mustahil Baikuni masih menyimpan rahasia keji.